Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Kamis Putih pada saat ini kita akan terus menghayati jalan yang dilalui oleh Yesus menuju pada salib. Karena itu kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, pada Kamis Putih saat ini kami gerejamu, Gereja Kristen Pasundan, akan melihat kembali bagaimana Kristus yang menjalani penderitaan itu melakukan sebuah tindakan kerendahan hati. Ajar kami untuk selalu mengikuti teladan yang Engkau berikan. Kami memohon pemberitaan firman Tuhan kami bisa hayati di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31b sampai 35. Jemaat Tuhan, ada satu pertanyaan saya untuk kita sekalian. Apakah pengalaman kita di sepanjang hari ini luar biasa? Saya meyakini pengalaman kita luar biasa hari ini. Saya ingin berbagi pengalaman yang luar biasa yang saya alami. Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Baik mereka yang saya kenal hanya selintas, sampai mereka yang sangat berarti di dalam kehidupan saya. Hari ini Bapak tukang gas dan Bapak tukang galon sudah mengantarkan gas dan galon ke rumah saya. Saya bisa masak, saya bisa minum karena mereka menolong saya untuk mendapatkan apa yang saya butuhkan. Tadi ada belanja sedikit di pasar. Ya, untuk memasak keseharian bagi anggota keluarga. Bersyukur ada yang masih bisa dibeli untuk dimakan. Lalu tadi pagi saya juga sempat berkomunikasi walaupun lewat media sosial bersama-sama dengan Bapak Ibu Majelis Jemaat GKP Sumedang. Kami membahas pelayanan gereja Tuhan di Sumedang ini. Tadi pagi saya juga sempat berkomunikasi dengan guru dari anak-anak saya. Kelas 12, kelas 6. Kami sempat saling menyapa. Bagaimana kabar? Sehat? Itu berita yang sangat menyenangkan. Lalu saya bisa bertanya bagaimana kelanjutan pendidikan anak kelas 12 dan juga kelas 6 SD. Saya punya sahabat yang membantu ibadah online pada saat ini. Ada Bapak Katrin Manulang, ada Mas Budi Pramono, ada Deborah dan Dian, dan tidak lupa ada Pak Edi sebagai koster GKP Sumedang. Semua sudah menolong bisa berjalannya ibadah online pada saat ini.
Pagi tadi ada seorang teman yang berbaik hati untuk memasakkan makanan ringan untuk kami sekeluarga. Wow, tadi pagi ibu bapak saudara, udara di sekitar Sumedang ini sangat segar, sangat sejuk. Saya bisa menikmati sinar matahari dan bisa bernafas dengan lega. Sangat senang ketika anak-anak dan keponakan-keponakan bisa belajar melalui online. Dan tidak lupa, mari kita lihat anggota keluarga kita di rumah. Siapa mereka? Pasangan hidup kita, anak-anak. Atau bapak ibu sekalian yang sudah lanjut usia, Tuhan anugerahkan cucu-cucu. Bagaimana keadaan mereka hari ini? Sehat? Itu doa kita dan itu yang kita rasakan. Jadi betul bahwa pengalaman kita di sepanjang hari ini sungguh luar biasa. Siapa kita yang layak menerima pengalaman yang luar biasa di sepanjang hari ini? Kita bukan siapa-siapa kan? Kita orang yang tidak layak dikasihi oleh Tuhan. Tapi Dia yang penuh kasih sudah membagikan pengalaman luar biasa bagi kita di sepanjang hari ini. Karena itu dengan rendah hati kita mengakui semua hanya karena kebaikan Tuhan bagi kita. Yang tidak layak ini, manusia yang berdosa ini. Tapi Dia memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan kan? Tidak ada yang kebetulan. Kita tidak mengatakan bahwa semua mengalir seperti tidak ada yang menguasainya. Iman Kristen tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang kita yakini adalah bahwa segala sesuatu ada dalam tangan kekuasaan Tuhan. Dan Dia memberikan yang terbaik itu di dalam kehidupan kita. Karena itu dengan kerendahan hati jemaat Tuhan, kita hanya bergantung kepada Dia. Kita hanya mengandalkan segala sesuatu hanya kepada Dia. Dengan kerendahan hati kita mengakui kemahakuasaannya yang sudah menjaga kehidupan kita, yang sudah memelihara, yang sudah menjaga, yang sudah merawat, yang sudah melindungi kita semua. Sikap rendah hati itu menolong kita untuk sadar bahwa aku hanya bergantung pada kemahakuasaan Tuhan. Itu makna kerendahan hati bagi kita. Kita belajar dari siapa? Kita belajar dari Kristus yang di dalam bahan bacaan kita melakukan sebuah tindakan yang pada saat itu dipandang rendah. Kita membacanya melalui Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Dilanjutkan ayat 31b sampai 35. Dan itu yang kita baca, kita refleksikan pada Kamis Putih ini. Jemaat Tuhan, pada Kamis Putih gereja berefleksi bagaimana Yesus mempersiapkan dan melakukan perjamuan malam. Lalu kemudian
membasuh kaki murid-muridnya. Ada simbol-simbol yang digunakan di sini. Ketika makan malam terakhir, ada roti dan anggur. Tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib. Lalu dengan pembasuhan kaki melambangkan dosa-dosa kita dihapus, dibersihkan oleh Kristus di atas kayu salib. Secara khusus kita akan melihat pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki itu biasa dalam dunia orang Yahudi. Bahwa pembasuhan kaki itu dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Atau dalam dunia Yunani, pembasuhan kaki itu dilakukan oleh seorang budak kepada tuannya. Pekerjaan yang hina, pekerjaan yang dipandang rendah, pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak berarti. Untuk orang yang mereka hormati, yang mereka pandang tinggi. Dan peristiwa pembasuhan kaki ini Yesus lakukan setelah para murid memperbincangkan siapa sih di antara mereka yang terbesar. Wow, posisi itu yang ingin mereka rebut. Bukankah kalau aku menjadi yang terbesar di antara yang lain, berarti aku lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Mereka membicarakan itu seolah-olah mereka layak untuk mendapatkan posisi yang hebat itu. Mereka lupa Bapak Ibu Saudara. Yesus itu guru dan Tuhan bagi mereka. Yang kalaupun tidak berbicara tentang siapa yang lebih besar, siapa yang lebih dibandingkan dengan yang lain, Tuhan Yesus pasti yang terbesar di antara mereka semua. Lalu ketika Yesus yang terbesar di antara mereka mau melakukan pekerjaan yang dianggap rendah pada saat itu, yang dianggap hina, yaitu membasuh kaki murid-murid. Kalau begitu, untuk Yesus posisi yang terbesar itu adalah ketika berbicara tentang pekerjaan yang besar yang dilakukan untuk orang lain. Ketika sedang membasuh kaki murid-murid, tibalah Yesus membasuh kaki Petrus. Dan terjadi percakapan di antara mereka. Dikatakan pada ayat yang ke-8, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Lalu dikatakan oleh Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Rupanya ketika kaki
kaki Petrus tidak dibasuh, dia tidak akan masuk dalam karya keselamatan yang besar itu. Jadi Yesus sudah menyampaikan sebuah isyarat yang luar biasa, bahwa ke depan dalam pekerjaan pelayanan Petrus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Yesus. Sudah disiapkan sejak awal oleh Yesus bagi Petrus. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan atau tindakan pembasuhan kaki murid-murid itu sangat penting. Karena terus mengajarkan kepada kita ini membutuhkan pengampunan dosa. Kita ini membutuhkan dosa-dosa yang dihapus oleh darah Kristus. Kita membutuhkan anugerah belas kasihan Allah untuk menolong kita mendapatkan keselamatan yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Bahkan ibu bapak saudara, bukan hanya proses pembasuhan kaki itu yang merupakan bukti tindakan kerendahan hati, tapi ketika Yesus menggantikan kita yang harusnya mendapatkan penghukuman, Dia menggantikan kita yang harusnya justru tersalib di sana. Bukankah itu kerendahan hati yang luar biasa? Manusia mendapatkan keselamatan karena Yesus yang bersedia membuktikan kerendahan hati dengan melakukan karya penebusan itu bagi kita semua. Karena manusia, kita semua tidak mungkin dapat memperoleh keselamatan itu dengan upaya kita sendiri. Apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, yang kita upayakan semaksimal mungkin, tidak akan pernah membuat kita mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan itu bukan usaha kita. Keselamatan itu bukan upaya kita. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Keselamatan itu pemberian Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Mengapa? Mengapa Yesus mau melakukan itu semua untuk kita? Mengapa Yesus mau merendahkan diri untuk memperjuangkan kehidupan kita? Ibu bapak saudara, ayat 1. Yesus tahu saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Ada kasih yang dikerjakan sampai sempurna. Ada kasih yang diwujudkan secara total. Kasih yang tidak menuntut apapun dari kita. Kasih yang tidak menuntut balas dari kita. Yang jelas
melayani secara total, itulah yang Yesus lakukan. Kita bersyukur untuk itu, karena itulah kita diajak mensyukuri semua yang sudah Yesus lakukan dengan melakukan kasih itu kepada semua orang. Bukan oleh segelintir orang, tapi oleh semua orang dengan bekerja sama. Harus mewujudkan solidaritas satu dengan yang lain. Ibu bapak saudara, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel. Dia mengakui bahwa corona sebagai tantangan terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Wow, tantangan yang terbesar itu membutuhkan solidaritas dari semua. Itu yang dia katakan. Virus corona hanya bisa dikalahkan jika semua berperan melakukan tugasnya masing-masing. Artinya semua bekerja, semua melakukan langkah konkret, semua melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Ada kerjasama di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Dengan merebaknya COVID-19 kita prihatin Bapak Ibu. Karena banyak mereka yang kehilangan lapangan pekerjaan. Tidak punya penghasilan. Padahal mereka bertanggung jawab untuk kehidupan anggota keluarga mereka. Tugas siapa ini? Tugas siapa ini untuk membuktikan solidaritas, kepedulian? Kita katakan tugas kita semua. Ayo, sekarang diperlukan solidaritas antar kelas ekonomi. Yang satu membantu yang lain, yang satu menolong yang lain. Ada gerakan sosial misalnya yang mempertahankan sembako. Bukan saja karena tidak punya biaya mencukupi kebutuhan keluarga, tapi dipersulit dengan tindakan panic buying. Padahal gereja artinya kita semua harus tergerak. Pedulikah kita ketika orang yang ada di sekitar kita sangat sulit untuk mendapatkan makanan? Pedulikah kita ketika orang lain membutuhkan masker? Karena sekarang bukan hanya yang sakit yang butuh masker, tapi juga yang sehat. Ada tidak gerakan memberikan sembako kepada orang lain? Gerakan membagikan masker termasuk kepada mereka yang sehat. Gereja berbagi, gereja memberikan kasih, gereja peduli. Gereja dapat mengungkapkan solidaritas bagi kehidupan bersama. Mari lakukan itu karena kita mendapatkan teladan dari Kristus. Selamat merayakan Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan, kami melihat kasih yang besar itu sudah dikerjakan, diteladankan bagi kami oleh Kristus. Ajarkan kami melakukan teladan itu di sepanjang kehidupan kami. Kasih kami lakukan, kasih kami perjuangkan, kami bagikan kepada setiap orang yang kami temui di dalam kehidupan kami. Kami mendoakan ya Bapa kehidupan bangsa Indonesia, kehidupan dunia dengan pergumulan yang masih kami rasakan bersama. Kami mengharapkan, memohon pertolongan Tuhan. Kiranya persoalan virus Corona 19 bisa diatasi dengan solidaritas, kerjasama satu dengan yang lain. Ada banyak pihak yang turut kami doakan dengan peran mereka memperjuangkan lepasnya Indonesia dan dunia dari COVID-19. Bangsa-bangsa di dunia, pemerintahan bangsa Indonesia, pemerintahan Kabupaten Sumedang, seluruh warga negara Indonesia, gereja Tuhan, bahkan setiap masyarakat Kabupaten Sumedang ini, kami bisa bergandengan tangan untuk saling membantu sehingga persoalan-persoalan yang ada boleh diselesaikan. Tuhan, berkati anggota keluarga kami, berkati saudara-saudara kami, berkati keluarga besar kami. Kami memohon Engkau memberikan kesehatan dan berkati gereja-gereja dalam pelayanan yang terus dilakukan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Dia beri kasih yang suci dan abadi. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Dia beri kasih yang suci dan abadi. Jemaat Tuhan, kita bercermin dari tindakan kasih Yesus. Mari teruskan kasih itu semakin luas kepada semakin banyak orang. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Amin.